Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat. Bersama saya Fitri Rahmawati di Pojok PKRS, podcast jelajah obrolan keren promosi kesehatan rumah sakit RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Podcast kita kali ini akan membahas tentang kontrasepsi, di mana pada hari ini, tanggal 26 September 2024, diperingati sebagai Hari Kontrasepsi Sedunia. Tujuan dari Hari Kontrasepsi Sedunia ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kontrasepsi dan mendorong pengambilan keputusan yang tepat mengenai kesehatan seksual dan reproduksi. Untuk mengetahui lebih jelas dan lebih dalam apa itu kontrasepsi, mari kita kupas tuntas bersama pakarnya. Telah hadir bersama saya narasumber yang hebat dan merupakan dokter spesialis obstetrik dan ginekologi di RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Beliau adalah Dr. Budi Prasetyo Santoso, SPOG. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa hari ini. Alhamdulillah, sehat terus ya, dokter. Untuk tema hari ini, dokter, kita akan membahas tentang kontrasepsi. Untuk tahun 2024 ini, tema apa yang diusung dalam rangka memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia ini, dokter? Baik, jadi setiap tahun, setiap tanggal 26 September kita memperingati sebagai Hari Kontrasepsi Sedunia ya. Untuk tahun 2024 ini kita temanya adalah pilihan untuk semua, kebebasan untuk merencanakan dan kekuatan untuk memilih. Jadi tema ini menekankan bahwa setiap individu itu harus dijamin kebebasannya dalam melakukan reproduksi, dalam menjaga kesehatan reproduksi dan merencanakan keluarga, serta akses terhadap kontrasepsi itu harus dipersiapkan dan dijaga penuh. Hal ini membantu untuk mengurangi angka kelahiran remaja, angka pernikahan dini, dan mencegah kematian ibu serta meningkatkan kesetaraan antar gender. Begitu kira-kira untuk tema Hari Kontrasepsi tahun 2024 ini. Jadi bagus sekali ya tema yang diusung tahun ini ya, dokter ya. Kalau bisa, dokter mungkin bisa dijelaskan, dokter, singkatnya ya, sejarahnya kenapa sih kok diperingati sebagai Hari Kontrasepsi Sedunia itu, kenapa, dokter? Oke, jadi mulanya itu ada seorang dokter dari India, itu namanya dokter Nafis Sadik. Dia adalah dokter dari India berkebangsaan Pakistan. Dia pada tahun 1094 itu dia mencetuskan suatu pernyataan bahwa keluarga yang sehat tercipta karena pilihan, bukan karena kebetulan. Jadi Dr. Nafis ini beliau bekerja sebagai konselor terhadap UNFPA, United Nations of Fund Population. Itu merupakan suatu badan dari PBB, divisi dari PBB yang untuk melakukan riset tentang kesehatan reproduksi dan melakukan penelitian tentang populasi penduduk di dunia. Jadi dia ini kemudian melakukan pernyataan, menyebutkan pernyataan tersebut, kemudian akhirnya dari badan-badan internasional, organisasi pemerintah, kemudian dari komunitas medis itu akhirnya setuju bahwa tentang statement tersebut dan akhirnya menyebarluaskan tentang informasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi. Nah, kemudian pada tahun 2007, itu 17 tahun yang lalu, jadi ada berkumpul Badan Keluarga Berencana seluruh dunia, itu gitu ya. Seperti BKKBN-nya dari seluruh dunia itu berkumpul untuk memberikan pernyataan bahwa penggunaan kontrasepsi itu penting digunakan untuk menjaga kesehatan reproduksi pada setiap wanita. Jadi ini merupakan langkah krusial yang harus diambil dan ditetapkan sebagai Hari Kontrasepsi pada tanggal 26 September sejak tahun 2007. Nah, kemudian beberapa lembaga PBB seperti UNFPA ini sendiri akhirnya mempromosikan dan melakukan edukasi kepada seluruh dunia tentang pentingnya kesehatan seksual dan reproduksi, dan akhirnya menyetujui tanggal 26 September dianggap sebagai Hari Kontrasepsi Sedunia. Begitu kira-kira sejarahnya tercipta tanggal ini ya sebagai Hari Kontrasepsi Sedunia. Jadi Dr. Nafis ya, dokter almarhum Dr. Nafis yang mulai menciptakan ini gitu, dokter ya, sebagai promotornya gitu tahun 2007. Hari Kontrasepsi tersebut. Gitu, jadi paling tidak kita sudah tahu gitu, dokter, betapa pentingnya itu kontrasepsi karena ada penyebabnya awalnya masalah kesehatan reproduksi itu, dokter ya. Menyambung dari yang tadi, dokter ya. Jadi kenapa sih, dokter, kontrasepsi itu dianggap penting? Jadi kontrasepsi itu sebenarnya suatu metode atau alat yang digunakan untuk
mencegah kehamilan yang tidak diinginkan itu pada awalnya, tetapi dalam perkembangannya dia mempunyai banyak fungsi, seperti salah satunya untuk mencegah penularan infeksi menular seksual, terus juga yang penting untuk mencegah tingkat aborsi atau mengurangi resiko aborsi yang tidak aman, yang tidak sesuai dengan indikasi medis. Dan saat ini sesuai data ada kurang lebih 20 jutaan wanita yang tidak mau hamil, tetapi mereka tidak menggunakan kontrasepsi yang aman dan modern. Jadi sangat berbahaya bila tanpa menggunakan kontrasepsi, tapi wanita tidak hamil. Tuh. Jadi yang lebih ini gitu ya, kan kebanyakan orang tahu itu kontrasepsi hanya untuk mencegah kehamilan, padahal Betul. sebenarnya lebih banyak fungsinya yang Banyak lain daripada fungsinya. itu gitu dokter. Banyak fungsi yang lain selain untuk hal itu. Terutama untuk kesehatan reproduksi tadi Betul, itu ya. ya. Penularan yang bisa dicegah menggunakan melalui kontrasepsi Alat itu kontrasepsi, sendiri ya, ya. dokter. Kalau boleh dijelaskan mungkin dokter, mungkin banyak yang belum tahu sobat PKRS untuk ada berapa jenis si kontrasepsi itu sebenarnya? Oke, jadi kontrasepsi itu dibagi atas dua bagian besar ya. Bagian yang non hormonal, yang tanpa menggunakan hormon atau tanpa kandungan hormon, dan yang menggunakan hormon atau alat-alat yang menggunakan hormonal. Yang tidak menggunakan hormon itu salah satunya seperti MAL. MAL itu adalah metode aminorelaktasi. Jadi orang yang menyusui pun itu dapat bekerja sebagai alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan, di mana pada saat orang menyusui itu mengeluarkan hormon prolaktin, di mana prolaktin tersebut akan mencegah hormon estrogen dan progesteron yang biasanya untuk menstruasi, sehingga akan mencegah masa subur dan mencegah kehamilan. Yang kedua seperti kondom atau barier itu pada wanita ada sendiri dan pada lelaki juga ada sendiri. Kemudian yang ketiga itu intrauterine device atau yang kita bilang IUD atau orang dulu bilangnya spiral, tapi sekarang sudah bentuknya jadi T ya. Jadi seperti Cooper T itu juga berfungsi sebagai alat kontrasepsi untuk mencegah bertemunya antara sperma dengan sel telur yang sudah matang. Kemudian ada juga diafragma, tapi masih jarang digunakan dan jarang familiar di masyarakat Indonesia. Ada spermisida, digunakan untuk membunuh sperma pada saat masuk ke dalam jalan lahir. Kemudian ada kontrasepsi mantap. Itu biasanya yang sering kita kerjakan adalah MOW itu atau sterilisasi pada perempuan. Sebenarnya juga ada vasektomi sebenarnya untuk pria, tapi biasanya si bapak lebih takut menggunakan ini karena takut ada intervensi ke organ kelaminnya. Iya, jadi yang biasa sering dilakukan adalah pada perempuan gitu. Kemudian yang untuk hormonal itu ada beberapa jenis juga seperti pil KB, ada yang pil KB dengan menggunakan satu hormon, ada yang menggunakan dua hormon, implan atau yang sering dibilang susu. Kemudian KB suntik, ada yang 1 bulan, ada juga yang 3 bulan. IUD juga sekarang sudah ada IUD yang dengan menggunakan hormon. Dan juga yang terakhir adalah dengan menggunakan patch atau ditempel. Itu tapi masih kurang familiar di Indonesia. Dan yang terakhir saya agak lupa tadi, ada metode kalender sebenarnya juga sebagai alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan, tapi yang non-hormonal. Non-hormonal, betul. Gitu. Itu kira-kira gambaran untuk beberapa jenis kontrasepsi yang ada di Indonesia saat ini. Jadi sebenarnya ada banyak ya dokter ya, Banyak pilihan untuk pilihannya, kontrasepsi betul, dari banyak. yang hormonal maupun yang non-hormonal. Non-hormonal, iya. Bagaimana sih dokter kita bisa memilih, saya itu harus pakai yang mana? Yang non-hormonal atau yang hormonal? Terus misalkan yang non-hormonal ataupun yang hormonal tuh yang jenisnya kan banyak, itu yang mana yang harus saya pakai? Bagaimana saya itu dokter cara memilihnya? Jadi ada beberapa jenis metode yang sebenarnya tergantung dari kondisi ibu atau wanita yang pada saat akan dipasang bagaimana. Jadi misalnya orang yang dengan hipertensi atau dengan gangguan hormonal itu bisa kita untuk berikan obat hormonal untuk meregulasi kadar hormonnya akhirnya bisa menciptakan suatu metode alat kontrasepsi. Tetapi misalnya dia ada kontraindikasi seperti hipertensi tadi, itu dilarang untuk menggunakan KB hormonal, itu sebaiknya menghindari. Jadi digunakan yang KB non hormonal seperti IUD, atau kalau misalnya sudah tidak mempunyai anak lagi, itu dengan metode kontrasepsi mantap tersebut. Jadi sebenarnya alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan itu dibagi atas 3 bagian besar ya. Tujuannya adalah
Yang pertama untuk mencegah kehamilan dulu. Yang kedua adalah bila sudah punya anak untuk menjarangkan kehamilan. Dan yang ketiga bila sudah anaknya cukup untuk menghentikan kehamilan itu sendiri. Jadi dipilih berdasarkan tujuannya, begitu. Dan ada tidaknya kontraindikasi untuk penggunaan alat-alat tersebut di dalam tubuh wanita tersebut. Jadi mungkin untuk lebih tepatnya kita konsultasi dulu ya dokter ya untuk jadi pemilihannya. Untuk pemilihan alat kontrasepsi itu harus dikonsultasikan ke tenaga kesehatan, baik bidan, perawat atau ke dokter maupun dokter kandungan. Ya, soalnya kan kadang kan ilmu teknologi semakin tinggi gitu dan terus semakin bagus. Banyak orang yang mungkin saya nggak perlu ke dokter atau nggak perlu ke bidan atau ke tenaga kesehatan. Saya cukup lihat di Google itu bagaimana dokter? Sebaiknya jangan, karena ada beberapa hal yang harus dijelaskan oleh dokter terkait efek samping, terkait kontraindikasi apa saja yang dapat terjadi pada saat penggunaan alat kontrasepsi tersebut. Contohnya misalnya dengan penggunaan IUD. Harus dijelaskan tentang efek sampingnya seperti perdarahan yang memanjang atau menstruasi yang perdarahan yang berulang. Bila terjadi hal itu berarti pasien tersebut tidak cocok dengan menggunakan IUD. Jadi harus tahu dampak, efek samping dan kontraindikasi apa yang mungkin terjadi pada pasien tersebut bila menggunakan kontrasepsi jenis tertentu. Karena mungkin kalau yang didapat dari sosial media ataupun dari Google itu tidak semuanya benar informasinya belum sepenuhnya benar dan belum tentu jelas sesuai gitu. dengan yang dimaksud ya dokter ya. Jadi memang kita harus lebih tepatnya ke tenaga kesehatan gitu. Betul, ya. Untuk berkonsultasi mengenai KB alat kontrasepsi apa yang tepat untuk dirinya sendiri. Ya, begitu. Mungkin dokter juga bisa menjelaskan sedikit dokter mengenai kontraindikasi apa yang dalam penggunaan kontrasepsi itu dokter. Terus kenapa kok bisa ada kontraindikasi itu kenapa dokter? Oke. Jadi pada sebagian besar yang hormonal itu biasanya pada orang yang dengan hipertensi itu sebaiknya dihindari karena dengan penggunaan KB hormon dapat beresiko untuk meningkatkan tekanan darah. Jadi misalnya pasien dengan hipertensi kita sarankan untuk penggunaan KB-KB yang non hormonal. Nah, sedangkan KB yang non hormonal itu tergantung dari jenisnya. Misalnya pasien dengan riwayat perdarahan berulang, kita tidak sarankan dengan penggunaan IUD. Atau dengan infeksi menular atau infeksi menular seksual, kita tidak sarankan juga dengan penggunaan IUD karena dapat memicu atau memperberat infeksi tersebut. Kemudian apabila pasien tersebut sudah memang tidak menginginkan anak lagi, kita sarankan untuk kontrasepsi mantap. Jadi dia tidak perlu menggunakan alat kontrasepsi apa-apa lagi berikutnya gitu. Jadi cukup disteril, selesai. Ini ada contoh kasus dokter ya, kontrasepsi mantap itu dokter ya, itu kan kontrasepsi di mana kita sudah tidak bisa hamil lagi. Nah, tapi ada kejadian kegagalan itu loh dokter. Saya sudah ikut kontrasepsi mantap MOW gitu dokter, tapi kenapa masih bisa hamil? Itu penyebabnya apa dokter? Jadi memang tidak sepenuhnya alat kontrasepsi itu 100% akan berhasil atau memberikan kepastian tidak bisa hamil lagi. Tetap ada resiko kegagalan. Dari sekian banyak metode kontrasepsi tersebut, yang paling tinggi angka keberhasilannya adalah kontrasepsi mantap. Tetapi ada yang namanya disebut dengan rekanalisasi ya. Jadi kita biasanya pada kontrasepsi mantap kita itu mengikat atau memotong dari saluran telur yang disebut dengan tuba falopi atau dilakukan fimbrektomi ya. Melakukan pemotongan pada fimbre itu organ yang untuk menangkap sel telur yang sudah matang. Biasanya ada beberapa hal atau beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyambungan kembali saluran tersebut yang sudah dipotong atau diikat. Nah, itu yang bisa menyebabkan resiko untuk hamil kembali. Rekanalisasi tadi. Betul, tapi resikonya sangat kecil untuk pemotongan saluran telur tersebut atau pemotongan dari fimbre, kurang lebih kegagalannya hanya sekitar 1-2% saja. Itu. Jadi memang masih ada ya dokter tingkat kegagalannya itu dokter ya, meskipun hanya sedikit. Ya mungkin ada ini dokter mungkin kayak tips agar tidak terjadi rekanalisasi atau apa gitu dokter, mungkin ada yang bisa disampaikan kepada sobat itu ini sepengetahuan saya tidak ada yang bisa dilakukan, hanya kita memastikan dekat dokternya, kan itu metode operasi ya, kita harus kembali tanyakan kepada dokternya apakah sudah dilakukan steril dengan metode yang jenis yang mana.
dan apakah ada kemungkinan untuk terjadinya rekanalisis tersebut. Jadi kita sewaktu-waktu misalnya terjadi kehamilan, jadi kita sudah tahu bahwa ada resiko untuk gagal. Jadi memang sudah diinformasikan dulu ya Betul, dokter, ya. kemungkinan yang akan terjadi meskipun Ya. sudah memakai kontrasepsi mantap tadi. Ya. Ini dokter kembali lagi ke ini dokter ya. Apakah yang menjadi penghambat di Indonesia itu dokter? Dalam penggunaan kontrasepsi itu ada penghambat apa di Indonesia itu dokter? Jadi tidak cuma di Indonesia sebenarnya, tapi banyak di beberapa negara itu ada beberapa penghambat atau yang orang sering menolak terhadap kontrasepsi, apapun jenis kontrasepsinya ya. Salah satunya adalah kekhawatiran tentang efek samping. Jadi ada yang keluhan, saya tidak mau pakai IUD karena perdarahan, saya tidak mau pakai KB hormon karena takut demam, takut tekan darah saya naik. Itu yang menjadi penghambat pertama. Yang kedua biasanya masalah agama. Jadi ada beberapa agama yang untuk melarang atau tidak menyarankan untuk penggunaan kontrasepsi. Salah satu metode kontrasepsi. Kemudian masalah gender biasanya cowok yang tidak mau dilakukan vasektomi atau metode kontrasepsi mantap pada pria. Kemudian bingung memilih ini pilihan yang mana yang mau saya gunakan. Kemudian kadang-kadang informasi yang dijelaskan oleh tenaga kesehatan kadang-kadang kurang jelas. Jadi pasiennya juga bingung untuk melakukan pemilihan yang mana. Kemudian di suatu daerah mungkin alat kontrasepsi yang tersedia juga terbatas, jadi bingung juga untuk memilih menggunakan yang mana begitu. Gitu. Jadi memang ada beberapa ya dokter hambatan-hambatan itu dokter ya. Ya. Kemudian ini dokter, ada pengaruh nggak ketika kita ikut kontrasepsi? Jeda ya.
kita kembali lagi ke pojok PKRS. Mohon maaf sebelumnya karena ada trouble sedikit, jadi kita pindah tempat. Kita lanjut ya dokter untuk ngobrolnya tentang kontrasepsi. Tadi kembali ke penghambat tadi dokter ya. Jadi ada beberapa faktor yang menjadi penghambat di Indonesia dalam penggunaan kontrasepsi tadi dokter ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya dokter, jika kita sudah menentukan pilihan kontrasepsi, apakah bisa terjadi kegagalan dalam penggunaan kontrasepsi dan bisa dijelaskan kenapa? Jadi beberapa kegagalan itu biasanya karena seperti IUD atau yang kita menggunakan KB non hormonal, IUD itu biasanya karena posisi IUD-nya yang turun. Kenapa posisi IUD turun? Bisa karena pengaruh ada aliran darah menstruasi sehingga posisinya menurun dan bisa beresiko untuk terjadinya kehamilan. Jadi IUD tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Yang kedua pada penggunaan KB hormonal, misalnya pertama faktornya kita tidak menggunakan KB hormonal secara tepat waktu. Misalnya kita suntiknya telat atau minum pil KB-nya tidak teratur atau tidak setiap hari, tidak rutin, itu juga berisiko untuk meningkatkan terjadinya faktor kegagalan itu. Jadi sebisa mungkin kita harus disiplin dalam menggunakan KB, kecuali untuk yang kontrasepsi mantap tadi ya, karena hanya sekali aja dilakukan operasi gitu. Jadi memang ada beberapa faktor ya dokter ya. Itu tadi makanya pentingnya kita harus konsultasi dulu ke tenaga kesehatan untuk mendapatkan informasi itu tadi dokter ya. Kita masuk ke ini dokter ya, pertanyaan-pertanyaan yang masuk di medsos di IG ini dokter. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, saya bacakan dulu. Ini ada pertanyaan dari Uswatun Aufa dokter. Kalau ada riwayat tumor payudara sebaiknya menggunakan kontrasepsi apa? Baik, jadi untuk tumor payudara itu sangat berhubungan dengan hormon estrogen ya. Jadi kita sebaiknya menghindari penggunaan KB-KB yang hormonal. Jadi disarankan untuk menggunakan KB yang non hormonal seperti IUD kalau atau memang sudah tidak menginginkan anak ya dengan menggunakan kontrasepsi mantap gitu. Jadi memang kalau untuk dengan penyakit atau tumor itu hindari yang hormonal. Betul. Ya dokter seperti ya. Dengan tumor ovarium atau dengan kista ovarium atau dengan tumor pada payudara sebaiknya disarankan untuk penggunaan KB-KB yang non hormonal. Semua jenis tumor ini dokter Semua ya? jenis tumornya. Gitu. Sampai kita jelas jenis tumornya tersebut, tipe selnya apa, karena sangat erat berkaitan dengan hormon estrogen. Gitu dokter. Sudah terjawab pertanyaan dari Uswatun Aufa. Ini ada pertanyaan selanjutnya dokter dari Maria Karunia. Izin bertanya, ada teman saya sudah memilih untuk KB steril atau MOW, kemudian masih bisa hamil. Kemungkinan kegagalan KB karena apa nggih dokter? Apakah KB atau kontrasepsi ada untuk laki-laki? Bisa dijelaskan? Sebenarnya sudah dijelaskan tadi mungkin dokter ya. Tapi mungkin bisa disampaikan lagi dokter. Seandainya dia sudah melakukan kontrasepsi mantap dengan metode tubektomi namanya ya, kita ikat di salurannya, tetap ada risiko kegagalan tadi seperti rekanalisasi. Dan apabila seandainya seorang wanita itu sudah diikat, disteril tapi masih pengen hamil, suatu saat berubah pikiran, kita bisa jalan terakhir adalah dengan IVF atau yang disebut dengan bayi tabung. Oh gitu. Ya dokter ya. Jadi pilihan terakhirnya itu dokter ya. Kalau misalnya dia berubah pikiran pengen hamil kembali ya dengan salah satunya dengan IVF atau bayi tabung itu saja. Itu kalau misalkan kontrasepsi mantapnya di wanita dokter, misalkan ternyata pakai yang kontrasepsi mantap di laki-laki. Kalau misalkan masih bisa pengen punya anak lagi gimana dokter? Nah, setahu saya kalau di lelaki itu biasanya hanya diikat. Mungkin kalau dari gitu ya. bisa dibuka kembali, tapi itu lebih dijelaskan oleh dokter urologi bisa melakukan tindakan tersebut. Gitu ya. Jadi mungkin masih bisa dokter ya, tapi lebih dijelaskan lagi nanti ke dokter urologi ya dokter. Dokter yang melakukan tindakan adalah dokter urologi untuk kontrasepsi mantap pada pria. Iya dokter. Kemudian ini dokter, mungkin ditanyakan kontrasepsi apa yang untuk laki-laki? Apakah ada yang selain kontrasepsi vasektomi tadi atau mungkin ada lagi dokter? Ya, kita dengan menggunakan kondom pada laki. Kondom. Nah, kan sebagai barrier kita dengan kondom pada laki, dan kalau tidak pilihan terakhirnya dengan menggunakan ya vasektomi tersebut. Gitu ya dokter ya. Sudah terjawab pertanyaan dari Maria Karunia. Ini ada pertanyaan lagi dokter. Untuk KB IUD apakah harus rutin USG dok? Berapa kali
USG selama memakai IUD, dan jika kebobolan IUD-nya bagaimana dok? Apakah boleh selanjutnya masih menggunakan KB yang sama? Ini ada 3 pertanyaan dokter. Oke, jadi KB IUD itu misalnya terjadi untuk pengecekannya ya, kita misalnya setelah dipasang, baik itu dia pasca plasenta atau pasca melahirkan, maupun dia pemasangan KB IUD yang interval ya setelah dia melahirkan 42 hari, atau memang tidak hamil kemudian ingin memasang KB IUD, sebaiknya pada saat setelah pemasangan harus di USG untuk melihat ketepatan dari penempatan IUD tersebut. Bila pemasangannya bukan di dokter kandungan, boleh disarankan untuk seminggu atau sebulan lagi dilakukan pemeriksaan USG. Kemudian dilakukan berkala 6 bulan dan 1 tahun. Kemudian tiap tahun sampai dengan masa IUD-nya habis, kurang lebih sekitar 5-8 tahun biasanya. Tergantung dari IUD berapa tahun yang dipakai. Betul, ya. Dan kemudian apabila IUD gagal, atau dalam hal ini terjadi kehamilan setelah pemasangan IUD, beberapa sumber mengatakan ada dualisme sebenarnya. Ada yang bilang dilepas IUD-nya, tapi ada yang bilang dipertahankan selama tidak ada infeksi. Tetapi kalau dari pendapat saya pribadi, saya tetap akan mempertahankan kehamilan tersebut dengan IUD, kecuali ada terjadi tanda-tanda keguguran, abortus, atau tanda-tanda infeksi yang tidak memungkinkan untuk kehamilan tersebut dilanjutkan. Jadi kita akan berusaha untuk cabut IUD tersebut. Tapi tetap dijelaskan bahwa pencabutan IUD pada pasien yang sudah hamil, yang sudah diketahui kantong kehamilan sudah ada, akan beresiko untuk terjadinya keguguran. Oh, begitu ya dokter. Jadi kehamilan dengan IUD itu tanpa diambil IUD-nya itu masih bisa dilanjutkan masih bisa. Ya dokter? Saya ada beberapa pasien yang sampai dengan hamil aterm atau cukup bulan itu IUD-nya masih ada di dalam rahim. Tidak ada pengaruh untuk janinnya atau gimana itu dokter? Selama dia tidak memberikan resiko infeksi, tidak ada tanda-tanda infeksi, dan juga tidak ada resiko keguguran, tidak aman sementara. Karena bayi tersebut dilindungi oleh selaput ketuban dia. Karena IUD-nya berada di luar selaput ketuban tersebut. Iya, betul. Gitu. Kemudian ini yang tadi dokter masih ada, misalkan tadi kan gagal dokter ya, misalkan dia gagal dari KB yang sebelumnya, kemudian dia mau ikut KB lagi, tapi tetap di KB yang sama, itu boleh toh harus ganti dokter? Sebenarnya tidak ada masalah, itu hanya kejadian yang insidental, dan kejadian juga tidak terlalu banyak ya, ada tapi tidak terlalu banyak. Tetap boleh dicoba, tapi tetap harus dilakukan evaluasi yang penting. Posisinya apakah tetap berada di tempat yang semestinya, di fundus di bagian ujung rahimnya, sehingga dia akan menghalangi pertemuan antara sperma dengan sel telur, begitu. Oke, sudah terjawab dokter pertanyaan dari Maria Karunia. Ini ada beberapa pertanyaan lagi dokter dari IG Deni 4852. Mohon maaf jika keluar dari topik. Apakah pria jika sudah divonis mandul atau kualitas sperma tidak bagus masih bisa diobati dengan cara terapi dokter? Baik, ini sebenarnya di bagian ranah untuk dokter andrologi ya. Tapi yang saya tahu selama ini masih ada obat-obatan yang bisa membantu untuk memperbaiki kualitas sperma. Ya. Biasanya yang paling saya tahu, yang paling sering itu menyebabkan kemandulan atau infertilitas pada pria itu ada penyebab organiknya, seperti ada varikokel atau hidrokel. Nah, itu yang biasanya diobati terlebih dahulu dan kualitas spermanya kemudian akan membaik biasanya. Jadi nanti konsultasinya lebih ke dokter andrologi ya dokter? Andrologi dan dokter urologi. Misalnya ada kelainan organik atau kelainan organ pada testis atau saluran reproduksi pada prianya tersebut. Jadi masih ada harapan ya dokter ya, mungkin untuk bisa mengobati laki-laki yang sudah divonis mandul. Jadi jangan patah semangat. Ini ada pertanyaan lagi dokter dari IG Wiwi. Apakah ada KB yang sekaligus bikin wajah lebih glowing? Wah, ini ada plus-plusnya yang dikeuntungan KB, ada apa enggak dokter? Jadi sebenarnya bukan bikin glowing ya. Sebenarnya dari beberapa perkembangan KB, ada beberapa KB, pil KB terutama yang bisa membantu untuk mengurangi risiko jerawat pada wajah. Dan itu sudah ada di Indonesia dan bisa digunakan. Mengurangi risiko jerawat ataupun ya jerawat biasanya pada wajah perempuan biasanya itu, jadi lebih mulus kelihatannya itu. Jadi memang itu jenis KB apa dokter? Itu KB dengan satu hormon, dia dengan hormon turunan progesteron dan bisa mencegah untuk, biasa digunakan pada pasien-pasien dengan risiko PCOS. Kan PCOS dengan risiko jerawatnya timbul lebih banyak, jadi itu mengurangi risiko jerawatnya lebih tinggi juga, jadi lebih
bersih. Jadi sebenarnya bukan ke bikin glowing itu tadi ya Bukan, dokter tapi ya. efeknya Tapi dari KB tersebut bisa menurunkan risiko jerawat. resiko jerawatnya Ya. karena kemungkinan kalau ikut KB itu akan resiko terjadi jerawat itu tadi. Berkurang dokter, ya. jerawatnya. Berkurang gitu. Ini ada pertanyaan lagi dokter dari IG Maria Karunia. Untuk penggunaan KB pil KB sebenarnya adakah aturan penggunaan yang benar atau aturan minumnya? Karena ada yang sudah minum pil KB tapi tetap bisa hamil. Ya, tetap Balik pil lagi KB ke sesuai atas. dengan program dari pil KB-nya memang harus setiap hari rutin di jam yang sama sebisa mungkin. Tetap tadi kita kembali, tetap resiko kontrasepsi tersebut tidak ada yang 100% berhasil ya. Ada resiko kegagalannya. Jadi tetap kita harus edukasi kepada setiap perempuan yang minum pil KB ataupun dengan menggunakan KB suntik sekalipun tetap ada risiko untuk gagal, dan itu yang perlu diinformasikan dan perlu dilakukan evaluasi ulang setiap bulannya untuk mengetahui bagaimana status hormonal saya saat itu. Jadi perlu KB yang baru setiap bulan itu. Ya. Kembali lagi betapa pentingnya kita harus konsultasi dulu Iya. sebelum pemilihan KB itu tadi dokter Iya. ya, agar informasinya tersampaikan dengan Betul. benar. Alhamdulillah dokter kita sudah sampai di penghujung acara. Kita sudah selesai ngobrol-ngobrol seputar Iya. KB tadi. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sebelum kita mengakhiri pojok PKRS kita kali ini, ada pesan khusus dari dokter untuk masyarakat Kota Probolinggo, terutama untuk Hari Kontrasepsi Sedunia ini dokter. Oke, jadi pada setiap perempuan yang sudah menikah dan belum ingin mempunyai anak atau keturunan, dan atau yang sudah mempunyai anak dan ingin menjarangkan kehamilannya, disarankan untuk menggunakan alat kontrasepsi yang modern, yang aman, dan itu diperoleh dari konsultasi dan edukasi dari tenaga kesehatan, baik dari bidan, perawat, dokter umum maupun dokter kandungan. Dan itu bisa dikonsultasikan untuk mencari alat kontrasepsi yang aman bagi setiap wanita. Terima kasih dokter, pesannya sangat bagus sekali. Terima kasih juga kepada dokter Budi yang sudah memberikan ilmu-ilmunya. kasih. Semoga selalu diberi kesehatan agar bisa memberikan ilmu yang lebih bermanfaat lainnya dokter. Terima kasih. Demikianlah pojok PKRS kita kali ini. Podcast Jelajah Obrolan Keren, promosi kesehatan rumah sakit RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Izinkan saya, Fitri Rahmawati, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.